Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel saya, ibu rumah tangga bekerja dengan 3 orang anak. Sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa selalu sehat ya. Kali ini memang sengaja saya ajak kakak Akis untuk nemenin mamanya belanja. Dan nanti habis belanja di toko remaja, nanti juga belanja ke pasar untuk beli sembako dan juga beli lauk. Biasanya sih sama Pak suami, tapi hari ini Pak suami masuk kerja hari Sabtu, kakak libur, ya udah sama kakak aja. Kalau sama Pak suami biasanya sebelum kerja sih, tapi tadi berangkatnya agak siangan, jadi sama kakak Akis. Kakak Akis ini usianya jalan 18 tahun ya. Jadi sudah kelas 3 SMA. Dan kali ini saya mau berbagi tips bagaimana sih biar hubungan ibu dan anak remaja perempuan itu bisa lebih dekat dan terbuka. Hubungan ibu dan anak remaja itu bisa jadi penuh tantangan. Anak ingin lebih bebas dan mandiri, sementara ibu ingin tetap terhubung dan menjaga. Tapi dengan cara yang tepat, kedekatan itu bisa terbangun. Remaja terkadang sering berubah ya, dan butuh ruang, tapi juga tetap ingin dicintai dan juga dihargai. Tips yang pertama yaitu luangkan waktu berkualitas. Pertama, luangkan quality time bersama. Sahabat gak perlu kegiatan yang besar ya. Bisa jalan bareng seperti ini, jalan santai, belanja bersama, kemudian nanti makan cemilan bareng sambil ngobrol ringan, dan juga bisa juga nonton film favorit bareng. Atau ngajak keluar seperti ini ya, seperti yang saya lakukan. Jadi pulang dari belanja, itu memang sengaja saya ajak makan biar dia bisa ngobrol enak. Kemudian tips yang kedua adalah komunikasi yang terbuka dan non-judgmental. Berkomunikasi itu bukan hanya bicara, tapi juga mendengarkan tanpa menghakimi. Ajak anak bicara tentang hal yang dia suka dulu, daripada langsung menanyakan hal berat. Kalau sahabat mendengarkan dulu, anak akan merasa dihargai dan lebih percaya untuk berbagi. Mendengarkan aktif tanpa langsung memberi solusi sering membuat remaja merasa aman. Tips yang ketiga, hormati privasi dan batasan. Meski sahabat ingin tahu banyak tentang anak, penting juga menghormati privasinya. Beri dia ruang untuk sendiri supaya dia merasa dipercaya. Memberi ruang pribadi bisa membantu remaja merasa lebih aman, merasa lebih nyaman untuk terbuka. Misalkan jangan sekali-sekali kita itu melihat HP dari anak kita ya, maksudnya membaca-baca tentang chat-chatnya dia dengan teman-temannya. Itu membuat dia sangat gak nyaman. Kalau misalkan hubungan kita udah deket ya, mau soal apapun yang kita tanyakan, dia akan terbuka. Kemudian yang keempat adalah tipsnya, tunjukkan minat pada hal yang mereka suka. Tanyakan tentang hobinya, misalkan musik yang dia dengarkan, film favoritnya, atau kegiatan sekolah. Ini cara sederhana untuk menunjukkan bahwa sahabat peduli pada dunia yang penting baginya. Menunjukkan perhatian terhadap minat remaja membantu mereka merasa dihargai. Jadi setiap hari ya, ketika sudah istirahat gitu, setelah maghrib biasanya atau setelah isya, saya tanya tentang kegiatan sekolahnya, ada kegiatan apa, terus ngapain aja, teman-temannya gimana. Tapi terkadang dia juga kalau misalkan mau bercerita banyak, ya dia akan cerita banyak. Tapi kalau misalkan dia udah lelah gitu, ya ceritanya pendek-pendek. Ya itu pun harus kita hargai ya, karena mungkin lelah seharian berkegiatan.
Kemudian tips yang kelima adalah jangan lupa ekspresikan kasih sayang. Kasih sayang itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan kecil seperti pujian tulus, kemudian tepukan di punggung, atau pesan manis di pagi hari. Ekspresi kasih sayang ini memperkuat ikatan emosional. Biasanya sih saya kadang kalau misalkan belum banyak bicara gitu, saya kirim WA sama kakak untuk ngingetin doa pagi. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi untuk ngingetin kakak juga doa sebelum belajar. Kemudian saya kasih kata-kata juga kalau kirim-kirim doa dikit gitu ya biasanya. Semoga hari ini dapat ilmu banyak yang bermanfaat kak, mama sayang kakak gitu. Jadi itu memperkuat ya ikatan emosional dia dengan saya. Jadi intinya itu hubungan yang kuat itu dibangun dengan waktu. Kedekatan itu dibangun perlahan dari sabar, dari mendengarkan, dari memvalidasi perasaan, dan dari hadir tanpa menekan dan menghakimi. Dan ketika hubungan itu tumbuh, kedalaman emosionalnya akan membuat semuanya terbayar. Jadi buat semua ibu-ibu yang ada di luar sana yang sedang berjuang, sahabat tidak sendiri. Hubungan yang dekat bukan tentang hari yang sempurna, tapi tentang kamu yang tetap ada ketika anak kita membutuhkan kita, meski itu sulit. Nah, kalau sahabat punya cerita tentang perjalanan hubungan dengan anak remaja perempuan sahabat, ayo kita tulis di kolom komentar. Mari kita saling menyemangati di sini dan juga saling berbagi tentang apa sih kejadian-kejadian yang sudah terjadi dengan anak perempuan kita. Baik sahabat, terima kasih sudah mendengarkan saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya doakan semoga kita semua, para ibu-ibu semua yang ada di sini menjadi ibu-ibu yang kuat, yang sabar dalam membersamai anak-anak kita semua. Semoga kita semua dikaruniai anak-anak yang solih dan solihah. Yang sudah nonton, semoga Allah berikan rizki yang berlimpah, manfaat barokah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.